Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wahyuni, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah dari jurusan Akuntansi Syariah dengan NIM 2210102005. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Ushul Fiqih dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MSI, saya akan memaparkan atau menjelaskan sebuah materi yang berjudul ijtihad. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan topik presentasi apa saja yang akan kita bahas pada materi ijtihad. Yang pertama, pengertian ijtihad, kedua, macam-macam ijtihad, ketiga, ijtihad fardi dan ijtihad jama'i, keempat, syarat-syarat ijtihad, kelima, lingkup ijtihad, keenam, sesuatu yang harus dilakukan mujtahid dalam berijtihad, ketujuh, ijtihad pada masa Rasul dan Khulafa ar-Rasyidin, kedelapan, hakikat ijtihad, kesembilan, objek ijtihad, kesepuluh, macam-macam mujtahid, kesebelas, alasan ijtihad menjadi hujjah, dan yang terakhir, kesimpulan. Materi ijtihad yang pertama itu adalah definisi ijtihad atau pengertian ijtihad. Secara etimologi atau secara bahasa, ijtihad diambil dari akar kata di dalam bahasa Arab, yaitu jahada, yang bentuk masdarnya ada dua bentuk. Yang pertama, al-jad, yang berarti al-masyaqqat atau kesulitan dan kesusahan, dan al-jud, yang berarti al-taqat atau kesanggupan dan kemampuan. Adapun definisi ijtihad secara terminologi atau secara istilah, salah satunya adalah dari rumusan yang diberikan oleh ulama, yaitu pada ulama Imam Al-Syaukani dalam kitabnya Irsyad Al-Fuhuli yang memberikan definisi ijtihad yang artinya mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syara yang bersifat amali melalui cara istinbat. Dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa ijtihad itu ada ijtihad dalam mengeluarkan hukum yang juga bisa disebut ijtihad fi akhrid ahkam dan ijtihad dalam menerapkan hukum yang disebut ijtihad fi tatbik ahkam. Baik, selanjutnya macam-macam ijtihad. Apa saja sih macam-macam ijtihad itu? Jadi, macam-macam ijtihad terbagi menjadi 3 bagian menurut Dawalibi. Bagian yang pertama yaitu ijtihad al-bayani, bagian yang kedua ijtihad al-qiyasi, bagian yang ketiga ijtihad al-istislahi. Untuk bagian yang pertama, ijtihad al-bayani. Maksudnya, ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara dari nas. Yang kedua, ijtihad al-qiyasi. Maksudnya, ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan metode qiyas. Lalu, bagian yang terakhir adalah ijtihad al-istislahi, yaitu maksudnya ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan ra'yu berdasarkan kaidah istislah. Selanjutnya, selain ada 3 bagian macam-macam ijtihad tadi, di sini juga ada ijtihad fardi dan ijtihad jama'i. Nah, untuk ijtihad fardi sendiri itu maksudnya ijtihad yang dilakukan secara perorangan, misalnya mengenai ahli waris yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal, terdiri dari kakek bersama saudara. Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas menetapkan bahwa saudara itu terhijab atau terhalangi oleh kakek. Sedangkan menurut Zaid dan Ibnu Mas'ud, kakek itu bermuqasamah, artinya membagi sama dengan saudara. Lalu ijtihad selanjutnya yaitu ijtihad jama'i. Maksudnya ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok orang. Misalnya pada jawaban Rasulullah SAW terhadap Ali bin Abi Thalib yang bertanya, apa yang harus dilakukan dan dijadikan dasar jika perkara tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Maka beliau menjawab dan menyuruh agar dimusyawarahkan dengan ahlinya. Materi yang selanjutnya adalah syarat-syarat ijtihad.
Syarat-syarat ijtihad sendiri memiliki 6 poin. Yang pertama, mengetahui nas-nas Al-Quran. Yang kedua, mengetahui nas-nas hadis. Yang ketiga, mengetahui ilmu bahasa Arab. Yang keempat, mengetahui maqasid al-syariah. Yang kelima, mengetahui ilmu usul fikih. Dan yang keenam, memiliki akhlak terpuji dan niat yang ikhlas dalam beristihad. Pada poin yang pertama, mengetahui nas-nas Al-Quran, maksudnya itu mengetahui perihal hukum syara yang ada di dalam kandungannya. Lalu yang kedua, mengetahui nas-nas hadis, maksudnya kita harus mengetahui hukum syar'i dari hadis dan mampu mengeluarkan hukum atau istinbat daripada hadis tersebut. Ketiga, menguasai ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya, contohnya ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, dan lainnya. Keempat, mengetahui maqasid al-syariah. Maksudnya itu mengetahui tingkah laku dan adat kebiasaan manusia yang mengandung maslahat dan mudarat. Yang kelima, mengetahui ilmu usul fikih. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ilmu usul fikih merupakan metode istinbat, metode yang menemukan dan menerapkan hukum. Dan yang terakhir, yaitu memiliki akhlak terpuji dan niat yang ikhlas dalam beristihad. Itu adalah syarat-syarat daripada istihad sendiri. Selanjutnya, lingkup pada istihad itu apa saja sih? Nah, pada nas qotiyah, lingkup yang dilakukan pada istihad memiliki 2 unsur. Yang pertama, pada peristiwa yang ditunjukkan oleh nas yang zanni al-wurud atau hadis-hadis ahad, dan zanniyu al-dalalah atau nas Al-Quran dan al-hadis yang masih dapat ditafsirkan dan ditakwilkan. Lalu kategori lingkup yang kedua adalah peristiwa yang tidak ada nasnya sama sekali. Hal tersebut dapat dilakukan dengan qiyas, istihsan, istihsab, urf, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja sih sesuatu yang harus dilakukan mujtahid dalam beristihad? Jadi, seorang mujtahid dalam beristihad hendaklah pertama kali ia memperhatikan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dan mengetahui hukum mantuk dan mafhum dari keduanya. Lalu juga memperhatikan pada perbuatan Nabi, hadis fi'li, jika ia tidak menemukan dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu memperhatikan takrir Nabi terhadap para sahabatnya. Dan memperhatikan qiyas dan juga ijma' sahabat. Jika semuanya mendapat kesulitan, maka berpegang sesuai aslinya atau tidak berkomentar. Itu adalah suatu hal yang harus dilakukan mujtahid di dalam beristihad. Selanjutnya pada materi berikut ini ada 2 contoh istihad pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin. Nah, istihad pada masa Rasulullah SAW adalah tentang tawanan perang Badar. Di dalam sidang Umar, beliau mengusulkan agar tawanan perang Badar itu dibunuh saja. Sementara Abu Bakar mengusulkan agar mereka menebus diri dan Rasul menerima uang tebusan. Dari 2 pendapat tersebut, Rasulullah menetapkan pendapat Abu Bakar, yakni menerima tebusan. Lalu, istihad yang kedua pada masa Khulafa ar-Rasyidin atau pada masa para sahabat, yaitu di sini ada 2 contoh. Contoh yang pertama, istihad Abu Bakar. Nah, pada istihad Abu Bakar, yaitu dalam hal memerangi orang yang membangkang membayar zakat dan memushafkan Al-Quran. Yang kedua, istihad pada Umar, yaitu tidak menghukum orang yang mencuri dengan memotong tangannya. Karena pada saat itu ada bencana kelaparan yang menyeret manusia kepada makan secara tidak halal. Materi yang selanjutnya adalah hakikat istihad. Di sini
Ada 4 poin hakikat ijtihad, yaitu poin yang pertama adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. Kedua, usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut faqih. Ketiga, produk atau hasil yang diperoleh dari usaha ijtihad adalah dugaan yang kuat tentang hukum syara yang bersifat amaliyah. Dan hakikat yang keempat adalah usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istinbat. Materi yang selanjutnya adalah objek ijtihad. Menurut Imam Al-Ghazali, objek ijtihad adalah setiap hukum syara yang tidak memiliki dalil yang qat'i dari pendapatnya tersebut. Nah, diketahui ada permasalahan yang tidak dapat dijadikan objek ijtihad. Syariat Islam dalam kaitannya dengan ijtihad terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu syariat yang pertama adalah syariat yang tidak boleh dijadikan lapangan ijtihad. Syariat yang kedua adalah syariat yang dapat dijadikan lapangan ijtihad. Maksud dari syariat yang tidak boleh dijadikan lapangan ijtihad adalah hukum-hukum yang telah dimaklumi sebagai landasan pokok Islam yang berdasarkan pada dalil-dalil qat'i seperti kewajiban melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, atau haramnya melakukan zina, mencuri, dan lain-lain. Semua itu telah ditetapkan hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu maksud dari syariat yang dapat dijadikan lapangan ijtihad yaitu hukum yang didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat zonni, baik maksudnya, petunjuknya, ataupun eksistensinya, serta hukum-hukum yang belum ada nasnya dari ijma para ulama. Itu adalah penjelasan mengenai objek ijtihad menurut Imam Al-Ghazali. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas macam-macam ijtihad. Selanjutnya, di sini kita akan membahas macam-macam mujtahid. Nah, macam-macam mujtahid di sini memiliki 6 poin. Yang pertama, mujtahid fi syar'i, kedua, mujtahid al-muntasib, ketiga, mujtahid fi mazhab, keempat, mujtahid al-murajjih, kelima, tingkatan muhafiz, dan yang keenam, tingkatan muqallid. Nah, untuk macam mujtahid fi syar'i itu maksudnya seseorang yang berkemampuan mengijtihadkan seluruh masalah syariat yang hasilnya diikuti dan dijadikan pedoman oleh orang-orang yang tidak sanggup berijtihad. Macam mujtahid yang kedua adalah mujtahid al-muntasib. Maksudnya, mujtahid yang hasil ijtihadnya mengikuti pendapat imam terdahulu dalam hal asal atau pokok dan berbeda dalam hal cabang. Macam mujtahid yang ketiga adalah mujtahid fi mazhab. Maksudnya, mujtahid yang hasil ijtihadnya tidak membentuk mazhab tersendiri, akan tetapi mereka hanya mengikuti imam mazhab yang telah ada. Mujtahid yang berikutnya adalah mujtahid al-murajjih. Mujtahid al-murajjih yaitu mujtahid yang tidak mengistinbatkan hukum-hukum cabang yang tidak diistihadkan oleh orang terdahulu, tapi hanya melakukan tarjih. Mujtahid yang kelima adalah tingkatan muhafiz, yaitu mereka yang dapat membedakan antara yang lebih kuat dari yang kuat dan yang lemah. Dan yang terakhir, tingkatan muqallid. Tingkat ini adalah tingkat yang paling rendah dari tingkatan yang telah lalu, yaitu mereka yang mampu membaca dan memahami kitab-kitab tapi tidak mampu melakukan tarjih. Materi yang selanjutnya adalah alasan ijtihad menjadi hujjah. Mengapa ijtihad bisa dikatakan atau bisa dijadikan hujjah? Karena dia berdasarkan kepada 3 poin. Yang pertama pada Al-Quran, kedua pada hadis, ketiga pada logika. Pada Al-Quran itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 59, dan kedua pada hadis, dan yang terakhir pada logika. Materi yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi ijtihad itu mencurahkan segala kesungguhan dengan segala upaya baik untuk mengeluarkan hukum-hukum syara. Ijtihad itu dijadikan hujjah pada Al-Quran, hadis Nabi, dan logika. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.